Emang Dragon Ball itu unsurnya ada Konghucunya ya? Enggak katanya. Soalnya kan lambang-lambang mereka naga, kura-kura itu mirip seperti ini. Nah, kalau ini berarti kayak Avatar itu ada nilai filosofinya kuat dalam keyakinan kamu? Kalau Avatar Film ya, Avatar. janganlah membiarkan dirimu dihina dan direndahkan oleh siapapun, sebab dirimu tidak lahir dan besar dengan sendirinya. Gitu. Jadi akan tetapi dibesarkan penuh dengan cinta kasih ibu dan bapamu. Maka seyogyanya kamu berterima kasih kepadanya gitu. Ibarat kepadanya. Yes, lagi ngapain? Hai, aku lagi nyiram tanaman nih. Oke. Emang kalau di aliran kepercayaan tuh peduli lingkungan tuh gimana sih? Kalau di aliran kebatinan perjalanan itu ada istilah kata yang menyebut bahwa manusia itu terbuat dari tanah. Coba, manusia terbuat dari tanah itu maksudnya adalah ketika manusia di dalam kandungan, otomatis seorang ibu yang sedang mengandung itu selalu memanfaatkan apapun yang ada di dunia untuk menjadi makanan dan darah daging untuk manusia yang akan dilahirkannya gitu. Jadi kalau peduli terhadap lingkungan itu adalah peduli terhadap diri sendiri. Lingkungan itu bagaikan hidup untuk aliran kebatinan perjalanan. Karena apa? Kalau kita itu ada istilah mengatakan bahwa kecilnya menyusu kepada ibu kandung, besarnya menyusu kepada ibu agung. Jadi maksudnya kalau setelah kita lahir ke alam dunia, kita akan menyusu kepada ibu kandung. Ketika kita besar ke alam dunia, bagaimana rasa terima kasih kita kepada ibu kandung, ibu agung untuk apa? Untuk melestarikan, menjaga dan juga merawat alam ini dan lingkungan ini. Seperti itu. Sebenarnya aku tuh dari tadi ini mau ke kamar, mau istirahat. Tapi ngobrol-ngobrol seru dan udah capek sih, tapi kayaknya seru nih obrolan. Kita ngobrol-ngobrol ya? Boleh, yuk. Oh, oke. Berarti sama seperti Al-Quran yang mengatakan bahwa kerusakan di alam semesta itu pasti karena tingkah laku kamu. Jadi, perlakukan alam seperti kamu memperlakukan dirimu. Sehingga tidak akan jadi kerusakan. Jangan dijadikan objek gitu, dieksploitasi doang, tapi nggak dirawat, nggak dilestarikan, nggak dikonservasi lah. Betul. Terus, Jess, gue tuh sebenarnya ini penasaran. Kalau di KTP itu lu tertulisnya apa sih? Kalau di KTP, tadinya sebelum disahkan itu, kepercayaan itu belum terakui ya. Jadi, aku tuh nulis di KTP-nya itu, ditulis di KTP-nya itu, agama _2 strip. Bayangin aja. Pas aku lagi jalan-jalan, terus habis itu ditanya KTP-nya, terus dia bilang, kamu nggak punya agama ya? Oh my God, kayak ini tuh. Disitulah hal yang nggak pengen banget aku denger. Itu tapi, kapan tuh? Itu kira-kira waktu aku pertama kali umur 17 tahun, berarti kira-kira 2 tahun yang lalu lah. Tapi ada kabar baik nih. Nah, sekarang sudah bisa kepercayaan _2, kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa. Jadi itu hal yang sangat surprise juga buat dari kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa. Udah diakui dan sudah dimasukkan ke dalam KTP gitu. Berarti sebenarnya disebutnya tuh penghayat kepercayaan ya, bukan aliran kepercayaan ya? Iya betul. Jadi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Iya. Dan itu udah sesuai sama pasal 1 di Pancasila. Iya, ketuhanan Sila Yang Maha Esa. pertama. Nah, itu penghayat kepercayaan tuh banyak ya? Banyak. Yes. Ada 170 lebih. 170. Itu yang sudah udah diakui atau yang sudah terdaftar di dalam MLKI, yaitu Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Maha Esa Indonesia. Tetapi yang belum itu masih ribuan. Gila, ribuan. Ribuan. Masih. Kalau lo apa? Kalau aku aliran kebatinan perjalanan. Aliran kebatinan perjalanan. Yeah. Itu gimana di konsep keyakinannya? Kalau kata aliran di
kepercayaan aku itu bukan, kalau kami spesial ya maksudnya itu, kata aliran itu adalah filosofi. Aliran itu bisa disebut bahwa kita itu dalam kehidupan mengalir bagaikan air ya. Jadi saat kita lahir ke alam dunia gitu kan, kita itu sudah tahu gitu bahwa kita itu kan diwujudkan sebagai manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk apa sih? Untuk berkemanusiaan. Untuk aliran itu kan kalau seandainya kita ambil dari filosofi air yang mengalir itu, kita kan ngelihat kan kalau aliran yang mengalir itu kan biasanya bermanfaat tuh. Iya. Buat binatang, buat manusia juga, buat tumbuhan. Jadi seperti itulah hidup kita. Jadi bagaimana caranya kita dari lahir sampai pupus kita harus bisa menjadi diri pribadi yang bermanfaat. Gitu. Dan mengalir tuh artinya kalaupun ada yang mencegat ya gak ditabrak gitu ya udah gitu kan, kita menghindar gitu kan. Sebenarnya kata aliran kebatinan perjalanan kan juga ada filosofi kebatinan juga tuh. Iya. Boleh nih, nggak apa-apa kan aku jelasin? Nggak apa-apa. Oh dong. Iya, jadi kebatinan itu biar orang-orang, kan biasanya kan kalau kebatinan itu kan orang-orang tuh pada dalam hatinya tuh pada berpikir negatif, takutnya kebatinan, jangan-jangan santet ini saja. Iya. Nah, pikiran negatif itu harus dihilangkan karena setiap manusia yang ada di dunia ini yang hidup itu semua orang yang berkebatinan. Kebatinan itu kata lain dari hidup. Oh. Jadi termasuk Habib orang kebatinan karena masih hidup. Karena masih hidup. Iya, tahu nggak kenapa? Karena seperti contohnya, lahirnya mata, batinnya melihat. Lahirnya kuping, batinnya mendengar. Seperti itu dan lain-lain. Ya, jadi fisik ini hanya medium kepada yang batin itu. Iya, betul. Nah, kalau aliran kebatinan? Perjalanan. Kalau perjalanannya itu apa? Perjalanan itu yang tadi dari awal pertama kali lahir sampai pupus kembali, itu kan dalam hidup itu selalu melewati proses ya. Dalam proses itu kan kita kan ada proses pendewasaan dan juga proses yang namanya berkehidupan. Jadi kalau seandainya kita berkehidupan itu harus yang namanya tadi kita ambil ke yang pertama itu bermanfaat itu tadi. Nah, kalau itunya, gue yang masih gak tahu nih, nyembahnya berarti kepada Tuhan Yang Maha Esa kan? Iya. Nah, konsepnya itu memahami Tuhan tuh gimana? Kalau konsep memahami Tuhan itu, kalau kan biasanya kan orang-orang bertanya tentang definisi Tuhan. Iya. Tapi kalau kita itu, Tuhan itu nggak boleh didefinisikan ya. Okay. Iya. Karena apa? Kalau menurutku Tuhan itu adalah pencipta gitu. Dia nggak tahu, nggak bisa ke raba, nggak bisa ke rasa, nggak bisa kita dia tuh di mana, dia tuh seperti apa, dia tuh warnanya apa. Kita tidak bisa seperti itu. Tapi Tuhan itu menurutku selalu ada di saat dimanapun kita berada. Nah, Jess, kalau di agama gue kan Tuhan itu kemudian membimbing umatnya, hambanya melalui kitab suci yang disebut dengan Al-Quran dalam Islam. Nah, kalau dalam aliran yang lo yakini, itu melalui apa? Kalau kita itu namanya buku tuntunan. Buku tuntunan? Iya, bukan buku kitab suci atau yang lain-lain. Itu buku tuntunan dalam bentuk buku gitu? Namanya buku tuntunan, isinya itu, tapi judulnya itu budaya spiritual. Budaya spiritual itu ada artinya. Jadi spirit itu kan artinya geraknya hati nurani. Jadi kalau seandainya kita sambungin spiritual itu maksudnya itu adalah suatu gerakan kehidupan yang berdasarkan kepada kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Yaitu itu isinya tuntunan-tuntunan gitu? Iya, seperti sejarah diri, seperti kayak awal pertama kali perjalanan itu terbentuk, terus kayak cinta kasih, banyak gitu, dan lain-lain, nafsu-nafsu, ada juga lahir seperti kelahiran, kematian, seperti juga ada nuju bulanan dan lain-lain gitu sih. Itu kalau sejarahnya awalnya dari siapa, Jess? Kalau dari sejarah aliran kebatinan perjalanan itu terdiri dari 3 tokoh. Dari 3 tokoh itu namanya Bapak Mekartaminata, Bapak Rashid, dan Bapak Sumitra. Gitu. Awalnya situ. Iya. 3 tokoh ini setelah wafat dilanjutkan atau gimana? Iya, dilanjutkan oleh Bapak Rustama gitu. Jadi awalnya kembali. Bapak Mekarta, dilanjutkan Bapak Rustama, terus Bapak Rashidi? Enggak, kan pendiri pertamanya itu kan ada 3 tokoh. 3 tokoh ini namanya kan Bapak Mekartaminata,
Bapak Rashid dan Bapak Sumitra. Setelah itu, karena mereka itu pupus, jadi dilanjutkan oleh Bapak Rustama, anaknya Bapak Meikartawinata itu. Jadi kalau pendirinya sih sebenarnya pemimpin ya, pemimpin daripada penggerak dari aliran kebatinan perjalanan itu kan dari tiga tokoh tadi itu satu, yaitu Bapak Meikartawinata. Langsung lanjut kepada anaknya. Dari anaknya baru sampai ke kepemimpinan sekarang, Bapak Andri Hernandi. Dan itu panduan itu yang nulis Bapak Meikarta tadi? Buku panduan itu ada yang sebagian dari Bapak Mei, ada yang dari seluruh warga, dan juga dilanjutkan oleh Bapak Rustama. Gitu. Nah, kalau ritualnya itu seperti apa? Ada ritual harian atau gimana gitu? Oh, kalau seandainya dari aliran kebatinan perjalanan itu kan ritual itu kan, mohon maaf ya, kan kadang-kadang ritual itu kan suka dikaitkan dengan hal-hal yang seperti sifatnya dukun dan lain-lain. Sebenarnya kalau ritual kita itu pakai sesajen. Sesajen itu maksudnya Sastro Jendro Hayuningrat. Jadi kalau Sastro Jendro Hayuningrat itu kepanjangannya itu adalah tulisan wujud bahan selamat yang ada di dunia. Gitu. Jadi contohnya nih ya, misalkan kita di Srono ritual itu ada yang namanya kembang. Padahal itu bukan buat menyembah setan. Itu justru adalah filosofi untuk kita ambil ke dalam diri kita. Seperti apa sih? Kayak misalkan kembang. Kembang itu kan hakikatnya harum dong, gitu. Karena seperti itulah manusia. Jadi manusia itu harus bisa mengharumkan nama pribadi, nama keluarga, nama nusa bangsa serta bahasa. Jadi filosofinya seperti itu. Seperti ayam bekakak ya. Artinya itu adalah lambang pasrah sumrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada lagi kayak minum-minuman seperti kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, susu dan lain-lain. Itu kayak misalkan kopi. Kopi itu adalah jangan memberikan suatu pemahaman yang sifat itu menyesatkan kepada orang-orang. Gitu. Kan kopi itu lambangnya gelap kan? Gelap. Terus kalau seandainya kita lihat dari perwujudan lambang susu, kecilnya menyusu kepada ibu kandung, besarnya menyusu kepada ibu agung. Jadi perlambangannya itu adalah mencintai alam dan juga melestarikan alam yang ada di dunia ini. Itu kalau ritualnya jadi memberi sesajen itu ya? Ya, ibaratnya bukan memberi sesajen, tapi kita itu menyajikan sesajen. Untuk apa sih? Pertama kan kita bacain nih. Kan kalau seandainya kita nanti ritualan, kita bacain satu persatu. Dengan kita bacain, kita harus bercontoh kepada alat media itu. Contohnya kan kayak tadi, kembang itu bagaimana hakikatnya wangi, seperti itulah manusia. Nah, setelah kita bacain, itu untuk kita juga. Nih misalkan susu kita minum setelah selesai. Gitu. Tadi aku baru ngobrol sama beli. Kalau di Hindu itu enggak ditaruh di tempat-tempat yang telah dipilih kayak di pohon dan kemudian yang memakannya itu adalah binatang gitu atau kembali lagi ke alam gitu melebur. Lalu kalau ini diletakinnya di mana berarti? Kita kan kalau seandainya ritual nih biasanya kan duduknya itu ini misalkan Sasarana tergantung daripada ini ya tempat atau media yang kita ritualkan. Misalkan kita di pasewakan. Biasanya kan kalau pasewakan itu kan pasti kotak. Setelah kotak itu pasti dia ditaruh di paling depan. Nah itu kan kita ada di depan gitu kan. Jadi kita taruh di situ aja. Setelah nanti acara sudah selesai baru kita berebutan. Kita misalkan kalau aku kan ini rahasia sih sebenarnya. Mau tahu nggak? Kalau aku biasanya pasti ngincar kelapa. Kenapa? Karena seger. Gitu. Iya. Nah, itu di mana tadi ritualnya itu? Itu namanya pasewakan. Pasewakan. Berarti rumah ibadahnya itu pasewakan? Iya, betul. Tempat ngariungnya. Dan bentuknya harus kotak gitu ya? Iya. Secara filosofi? Sebenarnya nggak harus kotak, tetapi kebanyakan itu kotak gitu. Ada juga misalkan aku nih punya rumah, terus belakangnya mau aku jadiin pasewakan, misalkan bisa berupa seperti apa juga bisa gitu. Jadi nggak harus di notabene tuh kotak besar, nggak kayak gitu. Jadi kita sendiri juga bisa buat naruh sesajen gitu ya tadi? Boleh, iya. Nah, kalau tokoh agamanya tuh disebut apa? Sesepuh, pini sepuh. Oh, sesepuh dan pini sepuh. Sesepuh itu cowok, pini sepuh itu cewek? Enggak. Jadi sesepuh, pini sepuh. Jadi maksudnya itu sebenarnya kita
lebih umumnya sih bilangnya sesepuh, tapi kalau aku kan biasanya nambahinnya lebih terhormat lagi. Oh, sesepuh ini sepuh gitu. Oh, itu penghormatan tambahannya ya. Iya, jadi kalau sesepuh itu nggak harus laki-laki, nggak harus perempuan, tapi kebanyakan itu laki-laki gitu. Kebanyakannya karena kan kebanyakan kan pemimpin kita kan laki-laki gitu. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan bahwa perempuan nggak boleh ya, nggak, bukan tapi, gitu. Tapi kebanyakannya, kebanyakannya kita kadang mikirnya kayak gitu, iya. Nah, kalau hari besar keagamaannya itu kapan? Kalau hari besar dari kepercayaan itu 17 September. Jadi HUT dari aliran kebatinan perjalanan. Apa tuh acaranya biasanya? Acaranya biasanya itu mengenang detik-detik wangsit. Wangsit itu kan ada 10. Apa aja? Contohnya aja ya. Iya. Janganlah membiarkan dirimu dihina dan direndahkan oleh siapapun, sebab dirimu tidak lahir dan besar dengan sendirinya. Gitu. Jadi akan tetapi dibesarkan penuh dengan cinta kasih ibu dan bapamu. Maka seyogyanya kamu berterima kasih kepadanya gitu. Ibarat kepadanya gitu. Jadi maksudnya itu salah satu dasawasita ya. Kan kalau dasawasita itu kan ada 10. Ini salah satunya. Maksudnya jangan biarkan dirimu dihina itu bukan berarti kalau kita dihina terus kita gebuk, bukan. Iya, tetapi bagaimana caranya kita sebagai orang itu jangan mencerminkan bahwa kita itu hina gitu. Jadi kita nggak akan dihina. Jadi gitu. Jangan memberi ruang untuk dihina kira-kira gitu. Iya, betul. Nah, kalau setelah tiada nyawanya disebutnya purna tadi. Pupus. Nah, iya. Meyakininya reinkarnasi atau ya sudah ada alam lain setelah ini atau gimana tuh? Jadi kalau seandainya kan biasanya kan teman-teman juga banyak kayak Jessica ada surga dan neraka nggak sih? Gitu kan. Kalau di kita itu justru kalau surga itu ada di kehidupan yang saat ini. Kan alam itu sudah terbentang luas dan sangat indah. Itu bagaikan surga untuk kita. Tapi kalau neraka itu adalah bagaimana sebenarnya kita menyikapi sesuatu. Kalau seandainya dalam hati sanubari kita penuh dengan caci maki, benci, hina dan lain-lain seperti kayak iri, dengki dan lain-lain lah pokoknya, itu akan menjadikan dunia itu bagaikan neraka. Gitu. Tapi kalau seandainya kita selalu bersyukur, kita selalu merawat lingkungan tadi, ibaratnya menjaga kelestarian alam, itu adalah surga bagi kita. Dan itu kalau sudah wafat nanti pupus? Jadi kalau sudah pupus, ada 2 hal nih. Yang pertama, kalau seandainya amal, karma dan dharmanya itu tidak sesuai dengan ibaratnya jalan Tuhan, seperti berketuhanan itu, pasti akan, mohon maaf, gentayangan. Oh, gentayangan. Jadi makhluk yang lain-lain gitu, yang selalu mencari kesempurnaan. Tapi kalau kita sudah menjalankan laku ketuhanan yang Maha Esa itu, maka kita akan sempurna kembali kepada 4 unsur dan menyatu pada Gusti Tuhan yang Maha Suci. Kembali kepada 4 unsur itu maksudnya tanah, api, air, angin, bumi. Oh, api, air, angin, bumi. Oh, melebu lagi ke 4 unsur yang menciptakan menjadi bahan penciptaan kita sumber, di awal ya. Iya, betul. Oke. Nah, itu dia berarti aku tuh tadi kan ketemu sama tokoh Buddha tuh. Katanya konfirmasi tuh bahwa film Kerasakti itu ya memang unsur Buddhisnya tinggi. Tapi Konghucu aku confirm tadi emang Dragon Ball itu unsurnya ada Konghucunya ya? Enggak katanya. Soalnya kan lambang-lambang mereka naga, kura-kura itu mirip seperti ini. Nah, kalau ini berarti kayak Avatar itu ada nilai filosofinya kuat dalam keyakinan kamu? Kalau Avatar film ya, Avatar tuh. Avatar itu kan dia kan pakai api, air, angin, bumi juga ya. Tapi kalau menurutku kan ini kan film karakter dari luar juga ya. Iya. Karena mungkin kebetulan aja kali ya. Kebetulan aja. Jadi ada, kalau mereka itu kan ibaratnya unsur-unsur itu, kalau mereka kan punya unsur, tetapi kan berantem. Itu kan nggak sesuai dengan kita dong. Kan harusnya dari keempat unsur itu harusnya kita bersatu. Kan kalau 4 unsur bersatu kan jadi kehidupan. Kalau mereka kan yang satu api lawan air, lawan angin gitu. Kalau itu sih, itu berarti hanya kebetulan. Seperti kata Wangsi Konghucu tuh, tokoh Konghucu di bawah yang serumah juga sama kita, dia bilang bahwa
dragon itu, naga itu, kalau di barat kan diasumsikan jahat, sebagai kekuatan jahat, menyembur api, memberikan kehancuran dan lain sebagainya. Kalau di mereka malah simbol kewibawaan, keberuntungan, sama berarti ini. Iya sih, memang di barat tuh ada satu film dokumenter, judulnya Real Birds Arab. Itu film dokumenter yang membuktikan bahwa 90% lebih, mayoritas film-film Hollywood itu propaganda yang menyudutkan posisi orang Arab dan orang Islam. Jadi kayaknya sama juga. Jadi orang Arab dipersepsikan dan orang Islam teroris lah di film-film itu. Itu kayaknya itu memang kita satu hari perlu deh serumah ini bikin satu film yang inspiratif gitu. Boleh, seru deh kayaknya. Seru kayaknya. Nah, berarti kalau kamu tuh dari orang tua juga aliran ini juga? Iya, kalau dari orang tua itu sama kepercayaan terhadap Temesa, aliran kebatinan perjalanan. Udah dari nenek, dari dulu gitu. Jadi kita memang turun-menurun. Gitu. Kalau orang luar tuh kayak mau jadi penganut aliran, itu ada semacam ucapannya tertentu? Aku kan di sini kan karena memang baru belajar ya, jadi aku kan belum bisa mengatakan harus seperti ini, enggak. Tapi yang memang aku dengar daripada para sesepuh, memang banyak dari warga lain, kayak misalkan yang sudah dari agama ke kepercayaan, itu ada suatu ininya juga. Jadi kayak kalau Kristen baptis ya. Baptis. Ya, kalau Islam syahadat dulu gitu. Kalau kita itu biasanya tuh harus disaksikan dulu sama 7 sesepuh, terus habis itu nanti dia akan mengutarakan niat, maksudnya, tujuan untuk sesepuh itu di mana aja gitu, sesepuh di sini, di situ gitu. Atau minimal nggak 7 sesepuh juga nggak apa-apa, misalkan 7 orang hadir gitu, maksudnya bersaksi gitu. Tapi lebih bagusnya 7 sesepuh kalau aku gitu. Iya sama. Kalau di Islam kan syahadatnya juga disaksikan oleh minimal 2 orang laki-laki gitu. Nah, sebelum aku ke kamar nih istirahat, kalau menurut kamu aliran kamu itu asyik karena apa? Karena kalau menurutku yang diajarkan itu adalah tidak lain daripada alam. Mencintai alam itu bagaikan mencintai hidup sendiri. Memandang alam seperti hanya memandang dirimu. Jadi kalau seandainya kita di dalam kehidupan ini kan dalam kehidupan ini kan kita kan selalu berkaitan dengan alam. Kalau seandainya kita tidak merusak alam dan juga tidak menjaga dan merawat alam, seperti hanya menghancurkan hidup kita. Ya, jadi menurutku selain itu ajaran kita juga bersumber daripada cinta kasih. Jadi kalau berbicara tentang rasa kan susah. Itu yang akhirnya bikin asik ya. Oke. Yaudah Jessica, kamu lanjutin deh tiramnya. Iya nih aku mau lanjutin juga. Lanjut mau istirahat ya. Boleh. Ngomong-ngomong jangan lupa nanti malam ya. Kita bakal makan bareng, ngopi-ngopi bareng di ruang tengah. Oh, boleh. Aku ada kotak yang mau main ke rumah. Kotak apa tuh? Kotak Pandora. Kotak Pandora. Enggak dong, kotak band dong. Ya. Kotak band. Aku lanjut ya. Nanti kita ketemu di bawah ya.